Agenda hari ini ya, cukup banyak, tapi, saya percepat dan saya bikin semudah mungkin karena, saya, percaya dengan Northeast. Mungkin kalau ada teman-teman yang kurang apa, butuh tambahan gitu-gitu. Nah, inventory-nya di Northeast banyak ya, ada program yang fundamental AI, ada yang, banyak yang sertifikat juga, pembicara juga sertifikat semua gitu dari Korika. Jadi, banyak program. Jadi, saya nggak khawatir kalau mau mempercepat atau, mau simplifikasi gitu. Kalian sudah berada di tempat dan ekosistem yang tepat gitu. Jadi nanti ada 5 hal, 5 section ya mungkin saya bilangnya 5 section, di mana yang pertama itu adalah, fundamental, lalu saya, selanjutnya akan ngomongin soal gimana caranya AI itu bisa kita pakai untuk ideasi konten dan kalender konten. Jadi teman-teman yang punya brand, personal branding dan lain-lain, ini penting, konten pilar ini ya, konten pilar ini penting dan, membuat kalender konten juga penting. Lalu berikutnya, menulis dan desain dengan AI. Di sini mungkin secara judul, secara general, tapi nanti akan secara spesifik, ini adalah image prompt lebih tepatnya. Kenapa kok saya bisa bilang ini desain? Karena di dalam prompt itu kita ada sisi desainnya, kita mendesain maunya seperti apa, terus search, gaya fotonya dan segala macam. Nah itulah, bentuk desainnya. Jadi kita mendesain secara, eee, eksplisit atau implisit ya bahasanya, gitu. Nah, sebelum sorry, tadi saya, ada yang kelewatan, yang agenda keempat ya, ada konsultasi dan, strategi pemasaran dengan AI. Jadi gimana caranya kita mengoptimasi apa yang sudah kita lakukan, lalu kita tanya lagi ke beliau. Karena kalau, bayar konsultan, ya ada yang merasa murah, ada yang, kayak saya gitu, "Aduh kayaknya kemahalan deh," gitu, "belum waktunya," gitu. Nah, thank to teknologi sekali lagi kita jadi bisa pakai AI untuk, sparring partner, konsultansi gitu. Dan terakhir sesi tanya jawab, gitu. Jadi yang pertama, AI tidak akan menggantikan manusia, tenang saja, AI is just a tools, jadi nggak mungkin, dengan serta-merta seperti film Terminator tiba-tiba ada Sarah Connor tembak-tembakan sama alien lalu dia ada I'll be back gitu ya, datang gitu terus, Terminator menguasai dunia, itu masih terlalu jauh. Tapi mungkin aja 2023 ya kalau 2023, 2000, Indonesia Emas tuh berapa? 2030 ya, 2035 mungkin sih nggak tahu, siapa tahu. Akan ada Terminator ya, saya nggak tahu atau Umbrella Umbrella Corp gitu, ada Nemesis, nggak tahu saya. Tapi so far, saat di timeline dan, variasi kita saat ini, di varian yang sekarang atau di timeline yang sekarang, AI tidak akan menggantikan manusia. Dan kedua, manusia yang pakai AI tidak akan menggantikan manusia lain yang tidak pakai AI. Ketika semua konten kreator bahkan, level, penyelenggara negara meng-copy paste kata-kata ini dari, CEO Nvidia, saya mungkin jadi satu orang yang kontra gitu ya. Eee, Kenapa? Karena tidak serta-merta pakai AI lalu manusia lain tidak pakai AI gitu, akan tergantikan gitu. Saya percaya bahwa, masih ada tempat untuk manusia gitu, dan selebihnya tagline ini tuh kan bisnis banget ya sebenarnya. Jadi, itu kayak tagline yang dibuat, dan di-setting di press conference-nya itu sebagai bentuk jualan. Jadi ini bisnis statement sebenarnya, ketika itu dikopas ke semua dan dibentuk generalisir gitu, saya nggak setuju gitu. Nggak gitu. Eee, Orang yang bikin seniman dari lempung nggak mungkin AI tiba-tiba bikin lempung gitu ya, jadi gitu, nggak. Tetap butuh sentuhan manusia gitu, yang di keramik di Noyo gitu, kalau di Malang itu masih manusia gitu. Ya nggak tahu kalau AI, tapi akan lebih sulit gitu, karena AI perlu sensor, perlu, yang lain-lain untuk bisa menggantikan proses itu.
Saya kontra lah, nggak, ini kayak ini statement ini tuh kayak, serta-merta kayak, "Pasti nggak pakai AI pasti kalah," gitu, enggak. Coba aja, sama polisi cepek ya, atau polisi 2000 yang nyebrang jalan itu, emang bisa dia pakai AI, terus ada satu yang pakai AI diganteni gitu langsung, enggak. No no, tidak segeneralisir itu ya. Lalu AI memang canggih ya, tapi tidak serta-merta tahu apa yang kamu mau ya. Jadi saat menggunakan AI, keep your expectation low gitu. Jadi, eee, saya sering ngobrol sama klien atau sama teman-teman yang tanya tentang AI, begitu, minta solution dan minta, arahan, "Ini AI-nya harusnya digimanain dan gimana caranya bikin ini pakai AI?" Terus ketika saya, buat gitu, saya istilahnya apa ya, saya bukan instruksi kan, apa ya, saya lakukan gitu, saya praktekkan, terus dia bilang, "Walah ngono tok ah," ngono. "Oh gitu gitu aja ya?" Gitu. "Wah ini mah nggak kayak yang saya mau ini, kurang gini," gitu. Apalagi soal generate image atau kayak bikin video gitu ya. "Kok gini doang? Ah masih bagusan gini dong." Lah ya emang iya, daripada bikin video AI VO, 3 gitu ya, walaupun udah canggih atau pakai Hugging Face udah canggih, kita bikin 60 fps, terus ada revisi kecil gitu, lebih cepetan nge-vlog langsung pakai kamera selfie daripada pakai, AI. Karena hal-hal kecil yang sifatnya, manusiawi itu sulit banget di AI dan, ya itu keep your expectation low. Lalu, AI itu komoditas, ini kaitannya juga dengan nomor 2. Jadi AI itu ingat bahwa kita dan Gemini, kita dan ChatGPT, kita dan semua platform yang lain tuh kita berbisnis dengan mereka gitu. Lah berbisnis tapi kok kita dikasih gratis gitu. Apakah limit? Bukan. Jadi, gratisnya itu kita tetap resource atau tenaga kita itu tetap dipakai sama mereka. Untuk apa? Untuk men-training modelnya. Jadi kalau kita prompt salah lalu kita kasih feedback, bukan itu salah ya. Itu di sana itu, machine learning ada namanya machine learning ya. Akal imitasinya, AI-nya itu jadi lebih pintar karena udah tahu mengenali bahasa dan lain-lain. Jadi ketika AI-nya diberikan gratis ke kita ini menjadi train model. Kita tuh melatih AI mereka, makanya gratis. Nah, yang pro bedanya apa? Cuma lebih cepat. Apakah lebih pintar? Enggak, sama. Hanya limitnya, jumlahnya lebih banyak gitu ya. Kita bisa yang kalau free mungkin 10 kali, yang pro bisa 20 kali, cuman gitu aja. Tapi dalamnya sama. Jadi AI itu komoditas baru yang didorong melalui agenda setting. Kalau misalkan baca sejarah ya, AI itu udah dari, correct me if I'm wrong ya. Jadi kayak tahun 1950 sudah ada istilah artificial intelligence. Tapi kenapa kok 2 3 tahun ke belakang ini jadi rame banget, kenapa jadi hype banget? Ya karena kalau dulu harus, eee, butuh data yang banyak, butuh listrik gede, butuh, server dan lain-lain, komputer harus bikin satu gedung untuk bisa menjalankan. Sekarang lewat handphone sudah bisa. Makanya, ketika Sam Altman ya, yang punya ChatGPT itu, eee, ngambil mesin dari Google namanya Transformer, lalu dia buat, sebuah aplikasi namanya ChatGPT dari OpenAI, terus langsung masif. Google merasa, "Loh bisa ya kayak gitu ya?" Dia baru, kayak mulai sekarang kan Nano Banana mulai dikembangin dan lain-lain gitu. Mulai merasa ketinggalan gitu. Karena dulu awalnya hanya objek penelitian gitu. Tapi ketika, "Oh ternyata bisa." Itu yang menjadi, katalis ya, pendorong. Berikutnya, tidak semua orang atau bisnis cocok mengadopsi AI. So, teman-teman kalau memang dirasa, bisnis atau kaliannya, kayaknya belum dulu deh pakai AI untuk pekerjaan ini, it's okay, nggak masalah gitu. Kalau di bisnis malah saya, ngomongnya ya secure your finance first gitu. Keuangan, cash flow itu jalan dulu, jangan tiba-tiba langsung adopsi AI gitu ya, langsung wah setengahnya dipecat, wah gitu, enggak, nggak usah, secure your finance first gitu. AI nggak akan ke mana-mana, dia akan ready when you are ready. Jadi nggak perlu khawatir gitu, kita udah di tengah-tengah kok ini. Jadi nggak perlu, harus semua diganti AI, kalau nggak pakai AI ketinggalan, enggak semua cocok ya.
Orang punya bisnis parkiran, ojek payung atau apa, nggak mungkin kan dia pakai AI gitu. Untuk bisnis konvensional jual semen, ya nggak bisa lah masukin semen ke bak truk ya, nggak bisa. Tapi untuk hal lain bisa, mungkin finance dan lain-lain. Tapi kalau merasa nggak perlu ya notanya banyak nota kertas, ya sudahlah. Jadi nggak harus, nggak harus. Terus AI tidak bisa serta-merta menaikkan omset, that's true ya. Focus your people, ya orang nih harus di-train dulu. Karena, AI ini bukan ya AI tools ya, jadi kalau orangnya, nggak atau kitanya sendiri as a CEO atau sebagai business owner yang nggak siap, saya rasa, belumlah gitu. Jadi kalau, financial ready, people ready, ya AI, bisa masuk dengan smooth ya, dan bisa seamless, bisa kita bisa tahu juga lini mana yang harus dioptimasi dengan AI, gitu. Jadi, nggak perlu khawatir dan, ekspektasi keep your expectation low, gitu. 7 ya, tidak mengancam bisnis konvensional, nggak. Karena bisnis konvensional kayak, yang sudah lama gitu turun-temurun tiga tiga Eee, generasi gitu ya, atau mangut lele gitu gitu ya. Itu konsumennya, dipengaruhi oleh 3 hal ya, kayak preferensi gitu ya, oh kalau belinya ke sini ini beda, yang mboknya ini lebih otentik dan lain-lain. Preferensi konsumen beda-beda. Terus ada nilai emosional tadi yang saya sebutkan, ada trust ya, terus ada ya lagi-lagi infrastruktur dan teknologi, akses teknologinya beda-beda tiap bisnis. Apalagi kalau di konvensional, dulu saya pernah dan ini sering saya ceritakan kalau lagi ngajar, dulu saya pernah, bimbing atau bina salah satu UMKM di, kabupaten Kabupaten Malang, lalu, mmm, selesai, sesi digital marketing lalu dia tanya, "Mas, ini fungsinya digital marketing dan internet itu apa?" Gitu. "Oh ya ini mah untuk supaya, bisa di internet lebih maju dan segala macam," gitu. Terus dia bilang, "Ah kayaknya nggak perlu Mas, gini aja laku Mas," gitu. Ya bener. Dari situ saya sadar memang nggak semua harus digital, tapi dengan adanya digital setidaknya, akan memudah akses gitu. Customer yang sekarang behavior-nya sudah digital, nyari Google Listing, nyari review, terus juga sekarang udah nggak pakai SEO ya, sudah nggak pakai Google Keyword gitu, sekarang Google Keyword atau Google Search sudah ada AI mode-nya, bahkan bisa resume apa yang kita mau. Sesuai gitu, langsung tanya, langsung di kata kunci, ya itu, fungsinya di situ. Tapi kalau ketika memang bisnisnya konvensional banget, merasa nggak perlu, it's okay. Dan terakhir ya, nah ini yang sering sekali orang salah ya, just because it is automatic doesn't means it's AI gitu. Jadi nggak semua hal yang otomatis itu AI, eee, banyak yang memang kalau di teknologi IT atau di software atau di, robotik atau kita bilangnya Internet of Things, IoT, itu biasanya memang dilatih untuk melakukan, baris, instruksi tertentu. Jadi kalau A maka dia B, pasti gitu. Terus dari B dia akan C dan itu memang ada susunan yang dilatih seperti itu, ada urutannya gitu. Jadi nggak semua. Cuman yang membedakan adalah, jadi apa itu AI? Ya, membedakan adalah AI, kecerdasan buatan atau di KBBI-nya akal imitasi, dia itu adalah teknologi yang membuat mesin, seperti komputer, aplikasi itu dapat meniru kecerdasan manusia, ada namanya LLM, keyword-nya dicatat aja LLM itu Large Language Model, dia bisa meniru, eee, cara manusia berbicara, pengalaman di sini maksudnya history, jadi kok sering kita, prompt dia, dia bisa, mengingat setidaknya kalau yang sekarang ada itu ChatGPT ya, ChatGPT itu bisa seperti itu. Terus juga kayak dia bisa memahami, bahasa. Nah, thanks to teknologi lagi-lagi kayak Google, dia buat bahasa-bahasa lokal kita, apa namanya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, yang setahu saya ya, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura kalau nggak salah, itu sudah ada di Google Translate ya. Jadi ketika, kadang saya pakai bahasa Jawa untuk nge-prompt,
walaupun kadang, nggak tahu tapi, beberapa kosakata sudah masuk dan bisa dikenali gitu. Jadi udah keren banget gitu. Dan yang membuatnya beda dengan tadi yang saya sebut dengan robot biasa adalah AI itu bisa mengambil keputusan gitu. Tetap tapi berdasarkan data-data yang kita berikan gitu. Contoh ya, saya ada ilustrasi kecil mungkin ya, ini ceritanya saya ingin membuat jus gitu ya. Bentar saya PPT doang aja. Nah, suatu hari saya pengen bikin jus ya. Nah, kalau mau bikin jus, apa yang harus saya siapkan? Nah, jelas di kepala saya udah kepikiran ya, kayaknya mau ngambil, blender ya, untuk nge-jus itu harus butuh blender, lalu buah yang mau saya pakai apa gitu ya. Saya lakukan ngapain? Ya saya ke kulkas saya, di kulkas saya ada apa? Ada air, ada mungkin ada susu kental manis, ada, gula dan segala macam. Nah, saya siapkan bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan itu yang kita pilih itu, eee, di AI analoginya saya samakan dengan kayak, kita bikin instruksi, prompt ya maksudnya. Terus konteks, lalu ada data yang kita kasih atau data yang dia punya, kemampuan AI untuk browsing, nah itu. Dan AI-nya di sini, saya gambarkan sebagai blender-nya gitu. Dan tentu untuk membuat jus yang bagus, yaitu di gambar sebelah kanan, di bawah itu yang saya kasih thumbs down, itu kan agak busuk gitu ya, hitam gitu, agak busuk. Nah, nggak mungkin kita bisa menghasilkan jus yang enak, yang sesuai ekspektasi kita dengan bahan-bahan yang tidak, terkurasi atau bahkan busuk atau salah gitu. Nah, proses kita lanjutin ya, kita masukin semuanya ke dalam blender, lah tapi kok nggak bisa jalan ya, kok dia diem aja gitu. Kira-kira apa ini yang membuat dia tidak berfungsi? Kok dia diem aja gitu ya. Tentu ya blender atau AI itu membutuhkan infrastruktur dan resource yang baik gitu. Beberapa bulan lalu Sam Altman kan bilang ya, kalau kita "tolong, please," "mohon, terima kasih," itu ternyata tagihan listrik di sana itu makin tinggi gitu. Jadi, nggak usah terlalu sopan dengan AI gitu, karena itu menambah kata-kata yang harus diterka oleh AI. Jadi AI itu, LLM ya tadi large language model ya AI itu, dia itu mem-parsing sebenarnya, istilah mem-parsing itu apa ya, memecah-mecah ya, instruksi itu berdasarkan kata. Nah, ini bisa jadi kata kunci atau hint ya buat teman-teman kalau bikin prompt, mereka itu per kata mecahnya. Katanya ini ya dilihat apakah kata yang berulang, lalu katanya ya diolah, sehingga dia paham kita itu mau ngapain gitu. Nah, mereka AI itu nggak bisa jalan tanpa infrastruktur dan, eee, resource yang, baik juga gitu. Itu juga jadi untuk kita ya ketika mau mengadopsi AI di bisnis, ya kalau kita infranya, kurang gitu, misalkan HP-nya bukan seri terbaru atau, dananya tidak mencukupi untuk, adopsi AI, ya nanti dulu. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang bagus, yang sesuai ekspektasi, yang sesuai dengan kita mau, ya itu dia butuh resource yang sesuai. Nah, ketika sudah infrastrukturnya udah beres ya, tercolok dengan baik, akhirnya Blender berjalan. Nah ini, ya. Blender itu butuh waktu ya, untuk nge-jus gitu. Dia butuh waktu untuk memproses jus itu jadi, apa ya, jadi halus gitu ya. Tapi nggak jarang ya ternyata, kalau kita terlalu banyak bahan atau bahkan spesifikasi blendernya bukan merek tertentu yang memang buat membuat jus ya, biasanya apa, pisaunya nggak bisa nge-blend gitu ya. Terus kebanyakan es batu, wah itu bikin, lebih lemah kerjanya. Jadi, kalau mau yang berat-berat seperti itu, maka kita harus upgrade blender-nya jadi yang lebih, mahal lagi kayak iklan di Meksiko itu yang ada iklan blender di YouTube dulu, nggak tahu saya lupa tahun berapa, ada yang terkenal itu ada iPhone ya, dia blender dan, jadi halus ya, itu promosi blender ya kayak gitu. Berarti harus yang kuat. Nah, ini menunjukkan bahwa ya itu tadi, kalau kita ekspektasinya bahan yang kita masukkan banyak, prompt-nya banyak banget, dia akan proses lebih lama, ditambah lagi nggak jarang gagal juga, hasilnya, nggak sesuai gitu. Dan lagi-lagi ini teknologi, platform. Dan moment of truth-nya, kalau udah jadi ya kita minum, hasilnya ada 2.
jusnya nggak enak atau jusnya enak. Nah, enak nggak enak ini kan personal sekali ya dan itu diputuskan berdasarkan apa? Berdasarkan ya ekspektasi ya. Kalau kita ekspektasinya, bahannya cuma ada tomat sama ini, sama air putih ya kasih gula yang banyak, enak-enak aja buat saya. Nah, kayak gitu. Sama, bahan tadi ngomong tentang prompt, tentang, hasil akhirnya juga sesuai ekspektasi kita. Apa itu prompt ya? Untuk yang belum tahu, prompt itu adalah instruksi. Di sini saya bilang instruksi atau pertanyaan. So, kalau teman-teman, di sosial media ada orang yang jualan prompt, tidak usah dibeli. Tanya aja gimana caranya bikin ini, langsung ke GPT atau ke Gemini ya. Nggak usah beli, uangnya buat ngopi saja, udah ya. Di supply. Maaf teman-teman yang jual pro digital mungkin ada yang di sini ya. Ya oke lah. Nggak apa-apa selama ada target market-nya lakukan aja tuh. Cuman kalau yang belum beli, tidak usah beli teman-teman, ya. Kalau ada gambar kayak kemarin yang tren yang gambar merah-merah kayak gitu, sudah gambarnya masukkan aja ke GPT lalu tanya, "Cara bikin gambar kayak gini gimana? Prompt-nya apa?" Gitu, dia akan kasih instruksi, sudah. Tidak usah ya beli-beli ya. Jadi prompt itu bisa instruksi dan juga pertanyaan. Ya, makasih Mas Adi ya. Saya tidak beli, saya percaya Mas Lan. Oke. Yes. Jadi tanyakan aja gitu ya, dan tujuannya nge-prompt tuh sebenarnya eee, ya bisa dibilang nyuruh-nyuruh juga nggak apa-apa, tapi, tujuan akhirnya itu sebenarnya adalah kamu explain ke AI, gimana caranya, dan apa yang pengen kamu dapatkan, akhirnya itu apa gitu. Contoh ya, kayak di Gojek atau saya cuman tahu 2 aplikasi yang pakai AI, kayak Gojek dan, Telkomsel, My Telkomsel, itu di search bar-nya itu sudah ada AI-nya, dia pakai Google Google API juga. Jadi, ketika kita ngomong kayak kopi gitu ya, dia mungkin akan nebak gitu, "Apa maksudmu kopi susu atau kopi hitam atau apa?" Gitu. Nah, dia bisa, talkback ya, bisa kasih respon gitu ke kita. Apa maksudnya? Biar lebih spesifik gitu, tidak terlalu general gitu. Dan toh ya kita bikin prompt yang lebih jelas kayak, "Buatkan saya ringkasan berita tentang cuaca hari ini dalam 3 poin utama." Nah, jadi kalau lugas kayak gini, jadi AI jadi lebih tahu apa yang kita harapkan. Nah, prompt yang pertama, nah ini tidak saya urutkan seperti on the spot gitu ya, dari 7 ke 1, enggak, saya punya 4, tapi ini saya urutkan dari satu ke belakang gitu. Jadi ini, based on personal saya suka prompt ini karena, dia, mostly dengan apa yang saya butuhkan, output-nya, memper ya. Jadi, framework ini namanya CoStar, itu singkatan, jadi kayak COSTAR gitu ya. Ini, mungkin saya nggak tahu yang bikin framework mungkin, sorry to say apa PNS atau gimana nggak ngerti ya. Dia dia kasih nama apa kayak gitu, framework apa gitu, tapi dia memilih singkatan gitu ya. Sangat penyelenggara waduh boleh nggak sih kayak gini? Maaf Mas Fikar, maaf Nortis. Eee, gitu dan, eee bentuk prompt-nya gampang saja ya. Kita tulis kayak gini ya, konteks titik 2 gitu ya, ini informasinya apa, background-nya apa, objektifnya yang ingin kita capai atau kayak output-nya yang mau kita, dapatkan itu apa, lalu style gitu-gitu ya. Atau, kalau di dalam sini ya, Poster itu biasanya saya pakai untuk bikin konten atau bikin, artikel atau, bikin caption gitu-gitu. Nah itu, kalau teman-teman prompt ke AI, apapun itu ya, GPT atau Gemini, mau ubah prompt yang jelimet ini, teman-teman nulis jelimet gitu, ubah jadi, framework CoStar ya, dia langsung berubah dan ini sudah istilahnya bukan plugin ya, si AI-nya sudah paham dengan framework ini karena terkenal sekali. Jadi, bisa langsung tanpa harus ini tadi di otak saya yang, saya kepikiran, takutnya, "Waduh ini harus dicatat ini, kalau enggak bisa nih, saya bikin." Ya tenang saja ya, AI sudah pintar gitu teman-teman,
tuliskan aja, nanti dia bisa convert. Saya sering kayak seperti itu, kayak saya tuliskan atau saya pakai voice gitu, saya voice, ngomong apa, lalu nanti ending-nya coba ubah, yang saya minta tadi jadi instruksi CoStar atau, CoStar prompt, udah dia langsung jadi. Nah, saya lanjut dulu, style ini maksudnya, gaya penulisan yang mau informatif, mau, formal, dan macam-macam, ya kayak gitu. Itu bisa, pakai ini dan bahkan, kadang untuk hal-hal lain kayak prompt gambar, dulu sebelum saya tahu yang nanti di slide akhir saya, ini kan apa, akan demokan, saya pakai CoStar untuk buat, gambarnya. Itu kayak konteks, kayak ini ada foto selfie saya, lalu objektifnya saya membuatkan gambarnya, saya mau gambarnya seperti ini, style-nya langsung dia langsung paham tuh bahwa style gambar, style-nya kayak gini-gini, misalkan Polaroid atau apa gitu. Tone-nya nggak ada, saya nggak pakai tone, lalu audiensnya tidak saya pakai, responnya, nah itu responnya langsung, saya tulis, eee kayak resolusinya atau bahkan, saya pengen gambarnya dibuat menjadi apa, misalkan, poster, ini gambar untuk poster atau gambar untuk aset foto stok dan lain-lain, mockup kayak gitu-gitu, macam-macam, eee, tulis dan ya, kayak tadi saya omong, kelima-limanya ini nggak harus dipakai gitu, tapi ini ada untuk mempermudah teman-teman prompt. Maksudnya adalah, kita sama AI ini cek padha ngertine ngono, kayak, "Apa maksudmu?" Gitu. Jadi dia pakai CoStar gitu. Lalu yang kedua ada Automate. Automate ini, biasanya saya pakai kalau saya bikin chatbot gitu. "Sudah pakai laptop? Terima kasih." "Oh, oke." Beli dulu berarti laptopnya, Mas Fajar. Automate ini, saya pakai chatbot. Chatbot, apa ya, kalau misalkan, di kantor saya itu biasanya ada asisten AI, yang itu tuh, sudah dilengkapi atau apa istilahnya, feeding ya kalau bahasa teknisnya dengan, semua dokumen atau, perpustakaan di kantor. Jadi ketika saya minta dokumen A, dokumen B, saya pakai chatbot itu untuk tanya, "Ini nomornya sekarang berapa? Terus kontrak kayak gini ini, template-nya di mana, filenya di mana?" Nah itu sudah seperti itu. Nah, prompt-nya untuk menyuruh itu saya pakai ini. Ini juga sama singkatan, tapi nggak tahu ini, harusnya TW gitu ya, tapi dia di T terakhir. Apakah slide-nya nanti akan di-share? Ah, itu tergantung, reshuffle menteri berikutnya nih. Nggak bercanda. Oke, saya lanjut dulu ya. Nih tanya Mas Fikar aja slide-nya dikasih apa enggak. Nah, eee, kalau kata saya sih bayar ya Mas Fikar ya, bercanda. Nah, otomat kayak gini contohnya, ada XS. Nah, itu yang penting. Jadi, bedanya dengan yang tadi, yang, CoStar, Automate itu, kita kasih gambaran ke AI, dia harus berjalan seperti apa, dia harus jadi siapa gitu kan sering ya, beberapa waktu lalu ya, kayak tahun-tahun lalu itu harus kayak gini, harus bertindaklah sebagai ini yang lucu ya, bertindaklah sebagai, blogger atau penulis yang sudah berpengalaman selama 10 tahun. Guys, ini AI-nya gimana caranya, eee, menerka 10 tahun itu udah ngapain aja gitu. Ya nggak apa-apa sih ya mungkin kasih konteks, mungkin 10 tahun ini lama banget gitu ya, itu aja mungkin ya. Tapi kalau saya nggak ngerti, apakah AI bisa apa, 10 tahun ini ngapain aja gitu. Apa AI-nya nggak tanya gitu di belakang, "Ini penulis 10 tahun ini kok dadi penulis terus? Kok nggak jadi redaktur?" Kayak gitu. Ya jadi terserah sih sebenarnya nulis apa, atau jadi siapa gitu ya. Tapi di sini nggak usahlah berpengalaman 10 tahun itu nggak perlu ya. Nanti tulis, bertindaklah sebagai, editor konten blog pariwisata yang sudah berpengalaman selama 10 tahun, memiliki kendaraan sendiri, SIM C, dan bersedia bekerja di bawah tekanan, masa begitu? Eee
Enggak lah, nggak perlu ya. Jadi, bedanya sama yang tadi sebenarnya ini kata-katanya cuman dibolak-balik aja kayak, audiens, persona itu juga sama dengan yang sebelumnya ya. Di sini ada, audiens juga, ada respon dan lain-lain, yang membedakan hanya XS ya gitu, dan yang bedain lagi adalah ada atypical cases, jadi ada kasus khusus yang perlu ditangani berbeda kayak, mmm ya itu kayak jangan merekomendasikan tempat yang sudah penuh pengunjung, jangan, membahas tentang, politik kayak gitu-gitu. Atau hanya bahas, tempat-tempat pariwisata yang ada di Kota Malang, nah itu ada di situ. Jadi ada batasan-batasan yang diberikan ke prompt ini, sorry ke AI sehingga dia paham, "Oh sampai sini aja," gitu. Terus ada topik whitelist ya, apa yang boleh dibahas, apa yang enggak gitu, hanya fokus kayak gitu-gitu, itu juga. Dan lagi-lagi ya, apakah kalau pakai CoStar lalu nggak boleh pakai variabel ini ya, label-label yang ada di Automate? Nggak boleh, dicampur-campur boleh, gitu ya. Hanya kalau pakai peranan ini, dia, framework ini maka jadi satu paket seperti ini. Ini hanya framework hanya untuk memudahkan teman-teman. Yang berikutnya ada Glue ya, Goal List, Unpack, Exam. Ini biasanya untuk bikin daftar, bikin detail, evaluasi gitu ya. Eee, saya nggak tahu, tapi ketika baca evaluasi itu ada nadanya gitu, evaluasi. Nah, Glue ini, eee, saya pakai karena biasanya untuk unpack ya, untuk kasih lebih simpel lah istilahnya, kalau butuh cepet gitu ya, pokoknya goals-nya kayak gini, saya mau list-nya kayak audiensnya kayak gini, pesannya ini, saluran atau channel-nya di Instagram gitu-gitu ya. Saya tulis A, B, C, D, E, terus tugasmu adalah evaluasi kelebihan dan kekurangan dari setiap nilai, kayak gitu. Jadi lebih simpel, lebih cepet gitu. Terus ada yang terakhir BAB, ini bukan yang di itu, tapi ini adalah before after bridge. Jadi ini kerangka, yang lebih simpel lagi bahwa, kita bisa kasih. Ini yang sekarang saya punya gitu ya, kayak kita ada PDF, ini PDF yang saya punya sekarang itu adalah jurnal A gitu. Nah pengen saya, nah itu after-nya saya pengen ini jadi gini 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 gini, gitu. Nah, tugasnya kamu adalah bikin ini gini nih. Jadi bridge ini tugasnya adalah supaya dia bisa dari sebelumnya ke, sesudah, pengen jadi seperti apa, gitu. Saya biasanya untuk PDF atau untuk ya tadi ya, untuk, yang sudah ada ekspektasinya, saya kayak ini data raw-nya saya kumpulin dari deep research, saya pengen akhir akhir hasil akhirnya tuh seperti ini. Dan yang harus kamu lakukan tuh A, B, C, D, E, gitu. Jadi menuju ke sana gimana caranya, nah dia yang akan, kasih ke kita, itu. Nah dari prompt yang tadi yang kita sudah, ketahui, kita bisa pakai mereka untuk bikin ideasi konten dan bikin kalender konten dengan AI. Saya ada mungkin ada penjelasan dulu, saya juga sudah buat tools sederhana buat teman-teman, nanti ada QR yang harus teman-teman, scan. Terus scan-nya pakai kamera biasa, nggak usah pakai MyBCA atau GoPay, bukan transfer ya. Itu nanti langsung ke aplikasinya gitu. Nah sebelum ke sana, saya mesti kasih tahu teman-teman bahwa ada 2 hal nih, pilar konten dan kalender konten. Mungkin kalau di sini, banyak yang sudah paham, tentang 2 hal ini, kayak sudah dipakai mungkin ya, kalau di sini saya lihat foto-fotonya mungkin ada Mbak Nana yang sudah tahu ya. Terus ada, Mas Dimas juga ada Wildan sudah pernah pakai, Mas Frian juga udah pasti udah tahu lah tentang ini. Jadi kayak pilar konten tuh, ya kita mau bikin konten di, eee, brand kita itu kontennya apa aja gitu. Apakah edukasi, apakah lifestyle, ataukah apakah hiburan, humor, dan macam-macam gitu. Nah pilar ini ya pilar gitu. Sebelum kita bikin konten ya kita harus bikin tipe-tipe kontennya gitu. Dia ide kontennya apa, lalu kalender, ya itu, layaknya kalender, ya kalender aja gitu. Dia, dalam 1 bulan kita mau ngapain aja, ada event apa aja, ya kita plan gitu.
Nah, ini sebagai penjadwalan atau kita tulis rapi ya, as a plan gitu. Nah, pilar konten ada, banyak, tapi di sini saya kasih analogi lagi kalau kita punya kafe, nah ya kafenya itu kontennya mau tentang apa di kafe itu, biar kita mmm, nggak gelambiar gitu ya. Kayak contoh, saya sempat ngobrol sama Mas Frian gitu ya, tentang mesti konten apa ya, bingung. Nah, gitu kan, "Kamu deket sama ini, apa namanya, Pak Dewan," gitu ya, "ya coba act atau POV Dewan lagi ngapain," gitu. Nah, itu kan ada kalau di-breakdown sebagai pilar misalkan, rapat, kalau rapat gimana. Jadi apa apa nih tipe-tipe konten yang bisa dilakukan, misal rapat, kunjungan ke masyarakat, terus apalagi ya, eee, apalagi, meng-ACC anggaran, bisa nggak sih itu? Enggak ya? Terus apalagi gitu. Nah, dari 4 pilar konten ini nanti dilihat di kalender, ada apa nih? Oh, ini nih ada hari Senin ini khusus, ada apel. Nah, konten tentang apel ini gimana? Dia udah nulis tentang apel setiap 1 bulan ada 4 konten tentang apel. Apelnya bisa diapain, nah itu pilar konten kayak gitu. Jadi dia kayak kerangka utama ya supaya kontennya itu terarah ya, nggak campur aduk gitu. Dan tipe konten ada banyak, ada yang edukasi, inspiratif, kalau produknya produk placement gitu ya, promosi gitu, terus ada engagement kayak tebak-tebakan segala macam gitu. Jadi ketika, bikin konten kita udah tahu, "Oh, aku punya konten pilar yang B ini cocok nih." Kalau teman-teman mungkin contoh lain mungkin tahu Apos Hutagaul ya, yang dia itu, suka jadi tukang parkir, suka, apa namanya, eee pungli-pungli ya. Nah itu ada konten pilar dia sendiri yang pungli, terus ada yang dia jadi, yang parodi apa namanya, PT Best ya, yang apa namanya, sukses sukses sukses, leader-leader Apos. Nah itu ada lagi gitu. Dan itu gitu terus gitu. Dia kalau ketemu sama ini udah tahu ini jadi leader nih, oh kalau ini nanti jadi pungli nih. Nah itu pilar konten, tuh. Nah, terus kalender konten ya kita dari kategori itu kita jadwalin gitu aja sih, supaya terstruktur. Tapi fungsi utamanya kalender konten supaya ada pencatatan. Jadi ketika kita bikin kalender konten, kita catat juga dari konten itu sudah kita breakdown di dalam spreadsheet gitu ya atau Excel. Nanti, konten ini berhasil atau tidak. Nah, fungsinya kalender konten ini juga gitu, tracking ya, tracker gitu. Jadi apa yang udah kita lakukan kita, pantau lagi hasilnya, jadi lebih gampang gitu. Jadi kayak pilar itu kerangka besar, ide besarnya, lalu kalender ini kayak rencana eksekusinya, gitu. Cara bikin pilar konten gampang ya, ini sebuah inner join gitu dari apa yang kita atau brand kita pengen omongin atau kita peduli tentang apa, terus audiensnya peduli tentang apa. Kalau kembali tadi tentang, eee, personal branding, kita ini siapa? Kita kayak, misal kayak saya mau, AI lah, ngomongin AI gitu ya. Oke, brand, saya, peduli tentang AI. Saya mau, pendidikan AI itu lebih lebih inklusif, tidak eksklusif, semua orang bisa, dapat. Terus saya mau revelation gitu ya, jadi nggak prompt itu nggak harus beli gitu ya, harus begini begini begini, kamu tanyain sendiri juga bisa gitu. Nah, audiens tuh care-nya tentang apa, gitu. Nah, itu kita gabungin. Misalkan gimana caranya, tentang generate gambar yang konsisten. Nah, itu kan yang di-care, orang audiens yang care tentang itu. Nah, bikin konten pilarnya berarti tengah-tengah, ya itu. Mana duluan? Ya, egg or chicken? Enggak ya, ini bukan pertanyaan seperti itu, tapi lebih benar, ya saya jawab, ya pilar dulu. Pilar konten penting. Kalau kita nggak punya pilarnya, apa yang mau kita jadwalkan, yang gelambiar. Terus kalau udah dijadwalkan, apa yang mau kita tracking. Tapi dalam kondisi khusus yang memang nggak ngerti mau bikin apa, kita bikin aja semua konten sampai kita tahu winning kontennya apa. Nah, dalam kondisi itu, eee, konten penting, konten dulu aja gitu. Nanti dicatat mana yang rame, lalu itu kita jadiin pilar, itu bisa. Tapi kalau as a brand, saya rasa tetap eee, bikin pilar dulu sebelum konten lebih banyak. Gitu, daripada berujung minta maaf ya.
Jadi mending di-planning dengan baik. Nah, ini saya punya, silakan teman-teman, di-scan. Ini tools, sederhana yang saya buat dan ini buatnya juga pakai Gemini dan kalau teman-teman login, ini harus login ke akun Google atau Gemini karena di dalamnya sudah otomatis, ter-inject, apa istilahnya, otomasi ya di dalamnya. Contohnya ya, hmm, nah ini ya, iya saya, custom Gemini, janganlah nanti GR. Kita nama usaha apa ya, mungkin yang ada di kepala saya adalah Eee, Piknik Hub, Piknik Hub tempat ngumpul saya sama teman-teman ya. Nah contoh ya brand saya atau nama saya ini ya gitu, bisa juga misalkan, dipakai untuk yang lain gitu ya. Nah terus lini industrinya apa gitu ya, kalau yang personal branding kasih lainnya boleh gitu, kalau ini saya kasih makanan minuman. Nah di sini tuliskan, di bisnis ini, ngerjain apa aja gitu. Nah thank to teknologi ya saya sudah bisa generate saran tapi mohon maaf agak lama karena, Gemini-nya, biasanya kalau API itu agak lebih lama, apalagi yang kayak gini ya, yang native ini. Eh, sorry, maksudnya yang hanya statis gini, dia, lebih lama. Bisa diketik sendiri atau dia bisa generate kayak gini ya, ini based on, dia browsing dulu namanya, lalu ada kota Malangnya ini, jadi dari nama brand dan lini industrinya dia search, lalu dia, cari ya. Walaupun ada halunya kayak gini ya, menciptakan tempat piknik di tengah kota ya, itu bahkan owner-nya saja tidak kepikiran seperti itu pasti, ngawur gitu ya. Nah ini ada banyak, ada tempat kopi, pastry, dan lain-lain. Oke, pakai gem Kak ini, maksudnya Kak Gem? Paham? Iya gem ini maksudnya. Pakai API Gemini. Kalau mau kalau mau lihat skripnya ya, kalau di ini kan ada di bawah ya, di bawah itu kelihatan nggak sih? Semoga kelihatan di bawah, ada kodenya. Ini teman-teman kalau mau dijual lagi monggo, ini ada kodenya di sini, ada promnya juga bisa, bahkan bisa disalin ke kanvas teman-teman sendiri ya. Tuh ada promnya, nih tuh, yang bisa baca kode boleh, ya itu bisa. Kembali lagi, nih gara-gara siapa yang tanya tadi gem ini Mas Yanuar, ya bercanda-bercanda. Ya, pakai tanda tanya, kota, Mojokerto kota. Oke, industri makanan ya, kita generate apakah ada karena kan kalau di Google sekarang tuh, Instagram itu sudah masuk ya, sudah terindeks. Sambil nunggu yang ini, kita bisa masukin tujuan bisnisnya apa nih, untuk bikin kontennya. Saya bangun brand awareness sama meningkatkan penjualan. Oke, itu udah di-generate-in, tapi kalau bisa teman-teman ketik sendiri ya, jangan males-males ya, ini for the sake of demo saya kasih generate saran. Lalu kita pilih platformnya, yang mau kita gunakan, ya di sini biasanya Instagram atau mau TikTok juga boleh, atau di sini ada LinkedIn, nah saya masukin. Di sini saya pakai Instagram aja, bisa. Target audience, nah ini bingung lagi ya, karena kan saya mengantisipasi ya, jangan-jangan teman-teman bikin bisnis ini bingung, siapa yang mau ditargetin gitu ya, saya bikin saran lagi. Voice-nya, tone-nya mau apa, casual, santai, lucu. Nah, tadi ya saya masukin atypical cases ya. Jadi ini apa yang harus, kasus apa yang khusus yang bisa ditangani gitu ya. Misalkan, eee harus, menargetkan oh, tidak, perlu terpaku soal, kota Mojokerto karena bisa kirim online kayak donat, pingkan bambu, gitu ya.
Tapi yang ini beneran enak, bukan gini. Gitu ya. Terus apalagi casesnya tersedia apa namanya di platform ojol. Gojek, Shopee, udah. Terus apalagi ya? Oh, ada tempat dan ini ya. Ada tempat dan ini ya. Itu Mas, kalau dengan Benedict ini saya punya data semuanya, perlu saya kasih? Nggak perlu Mas. Nanti aja coba sendiri untuk usaha Anda ya. Ini topik waitlist ya nanti diisi sendiri ya. Misalkan hanya bahas soal makanan. Tuh, hindari eh, membahas ini ya blacklisting negatif ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tidak tentang politik ya ditulis saja. Tetapi secara default dia tidak akan membahas tentang politik. Hindari membahas tentang makan siang gratis. Terus hindari pembahasan tentang kekalahan Chelsea. Nah, itu bisa ya. Ini saya ngawur aja karena brandnya punya teman saya, jadi nggak masalah. Nah, setelah ini itu ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kalau generate pilar mulai dari di sini mungkin lama. Jadi biasanya saya kasih fasilitas di promnya ini bisa disalin. Itu bukan ganti baju, maksudnya kita bisa uh, kita bisa pakai promnya. Ya, ini udah ada promnya ya. Teman-teman tidak usah repot-repot membuka skrip saya untuk cari ya saya kasih lah gitu. Lalu langsung di post gitu atau kita cepet-cepetan ya bisa nggak ya dia nah, ya, misalnya udah jadi nih nah ini udah jadi ini ada empat empat pilar konten yang dipakai dan enaknya Gemini itu karena udah bisa ke spreadsheet ini enaknya ya integrasinya banyak banget di eh, apa namanya daily daily useful platform yang kita pakai gitu. Nah ini ada uh, tabel kita pakai. Ini ada KPI, metriknya apa, call to action-nya apa, lalu tone visualnya lucu, menghibur. Ini sudah ada tujuannya untuk meningkatkan jualan, target audiensnya siapa, sudah ada semua pelanggan baru ya seperti yang kita pilih tadi. Ini semua udah ada. Contoh call to action-nya juga, format kontennya juga sudah ada. Uh, ini ya. Dan kalau teman-teman lihat promnya, ini pakai CoStar ya, konteks, objective, style, tone, audience. Audiensnya based on tadi yang kita generate, kalau teman-teman nulis sendiri juga bisa. Typical case-nya sudah, dan lain-lain. Ini ada tabel, prom tabel. Sudah. Di sini juga sudah jadi. Oh, session telah berakhir. Mohon maaf. Ya ampun. Oke. Jangan-jangan error lagi nanti. Oke, dari sini saya kopas dulu. Mohon maaf ya. Deskripsinya. Saya copy dulu ke sini untuk kasih contoh. Oke, platformnya Instagram ya tadi. Target audiensnya juga saya copy. Oke, applicable cases. Nggak ada ya? Oh ada ya. Oke, lalu topik waitlist. Nggak ada. Nah, yang kita hindari ini ya. Oke. Nah, setelah bikin pilar, nanti itu ada, saya bikinkan juga untuk membuat kalender kontennya gitu. Hmm. Kita buka lama sebentar. Ya, ya. Ini sudah keluar semua ya.
Nah, di sini, langkah kedua saya bisa bikinin kalender konten, gitu. Saya coba karena September udah jalan setengah hari, Mas Wildan biar kerja, yang September berjalan ya, jadi Oktober saya kasih. Nah, ada rasionya, ada yang, padat 1 hari sekali, atau sedang ya minimal 3 minggu sekali, ini rasio upload-nya kontennya ya, atau apa adanya yang, AI entuke opo entuk, tapi, saya kasih yang padat, lalu jenis peringatan yang nggak usah disertakan apa yang pengen disertakan apa gitu ya, ini saya pilih, kecuali hari penting agama, wah memang donat ini tidak penting, bercanda bercanda. Ya, kita cantumkan semua ya. Lalu prompt-nya, saya copy lagi, saya kembalikan ke Gemini yang tadi karena lebih cepat ya teman-teman. Lalu di sini juga kita tes apakah dia bisa, kita generate. Lalu keluarlah ini tadi kalender konten yang setiap hari satu, dia akan muncul ya. Nanti setelah hasilnya jadi, saya akan ekspor ke spreadsheet biar gampang. Ini kita review sedikit. Ini kayak tanggal 1 Mas Wildan upload apa? Hari Kopi Internasional dan Vegetarian. Wis, mantap. Kontennya donat cocok dipadukan dengan kopi. Wah, dan varian donat tertentu bisa jadi opsi vegetarian. Oh, donat apa yang mengandung? Oh, mungkin minyaknya ya. Oke, reels. Wah. Nah, sudah ada single image from-nya. Jadi misalkan ini ya, Mas. Ini saya copy, saya masukkan ke LM gitu ya. Saya langsung prompt. Jadi Mas Wildan tidak perlu lagi susah payah untuk menuliskan prompt-nya, gambarnya seperti apa ya. Jadi sudah bisa langsung dibuat gini. Walaupun donatnya masih belum sesuai ya Mas. Nanti foto donatnya dimasukin Mas. Biar donatnya sesuai dengan yang dibikin. Itu nanti di sesi berikutnya, maksudnya setelah ini ya, saya akan contohkan. Ya ampun, minta refresh ya, tapi nggak masalah ya. Ini sudah. Sebenarnya waktu gladi resik tadi nggak seperti itu loh. Menghibur diri guys. Ya memang jam-jam segini kayaknya lagi banyak dipakai ya Gemini. Terlebih ini karena gratisan. Nah ini ya, contoh-contohnya. Nanti ketika udah agak jeda atau siang-siang gitu ya, pas nggak ada pakai, bisa dicoba. Atau jangan-jangan di punya saya doang yang error ya, maksudnya akun saya gitu. Di punya teman-teman lancar ya, jadi. Tadi di mana yang konten kalender, Mas? Oh ini, Mbak. Ini, Mbak. Nah, nanti disalin prompt-nya di sini. Jadi harus tahap pertama harus menyelesaikan ini dulu semua sebagai konteksnya konten. Nanti akan keluar setelah tergenerate pilar kontennya, nanti akan keluar langkah kedua ini, gitu. Nanti tinggal disalin. Ini kita masukkan ke LLM atau chatbot yang kita sukai gitu. Nah, ini contoh tadi. Nah, ini itu uh, kalender konten ini, itu dia generate-nya berdasarkan konten pilar yang sudah kita buat ini, gitu. Nah, tahap selanjutnya setelah misalkan ini sudah jadi ya, kita edit-edit aja kan, caption dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa kita tambahin kayak apa ya, likes gitu ya, share, views gitu. Nah, nanti begitu kontennya dibikin, likes-nya berapa, ini ada 1, 2, itu kita catat semua. Gitu guys. Nah, kalau sudah punya pilar sendiri, cara bikin kalender kontennya adalah, ya prompt yang pilar ini tadi, ya, aduh panjang kali males apa. Nah ini ya, konteksnya ini tadi, ini bisa di-copy ya, sama copy semuanya, datanya dipenuhin, ya nanti prompt-nya langsungin. Atau gini aja, nanti saya kabarin lagi ya, saya sempurnain lagi nanti ini biar jadi tab gitu ya. Jadi nggak usah nggak usah kayak gini ya. Repot amat sih. Gitu. Kalau mau bikin aplikasi Gemini nggak bisa, harus browser, betul. Cara buat bikin kalender kontennya gimana? Cara bikin
kalender kontennya ya tadi dimasukin pilarnya, lalu prompt kalender kontennya itu yang dimasukin. Nah, metodologinya adalah, nah ini mungkin karena ada yang tanya ya, saya menyuruh dia untuk, browsing selama bulan Oktober ini ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Saya ganti dulu. Nah, ini. Ini, core dari prompt-nya adalah saya menyuruh dia untuk buat, di dalam 1 bulan ini, dalam bulan Oktober 2025 ya, eee, apa yang, ada sesuatu apa yang, hari penting ya ini. Use your browsing capabilities to identify key dates and important event in, peringatan nasional Indonesia, hari penting internasional, hari penting agama, that are relevant to my business. Nah, tetap di atasnya harus ada ini ya, penjelasan tentang bisnisnya, ya konteks ya, konteks, dimasukin di konteks gitu. Jadi ketika sudah seperti ini, kayak ada bulan apa, terus frekuensinya bagaimana, padat gitu ya. Padat itu adalah every day of the month without any gaps gitu ya. Jadi setiap hari nggak ada gaps ya gitu. Itu aja Mas, mungkin ya, ini gitu. Tapi yang bingung bisa pakai tools saya. Nanti baru akan keluar seperti ini, kayak Hari Hewan Sedunia, bisa bikin konten meme lucu, meme bisa dia, bisa merekomendasikan meme. Nah, ada caption-nya juga ini kan, "Rasanya enak sampai hewan aja pengen." Wah, agak kurang ya, Mas. Ya, namanya juga AI. Gitu. Alright, itu tadi kalender konten. Kita bisa selesaikan pakai, prompt, yang mana ini nanti bisa dipakai sama teman-teman ya, untuk mempermudah proses. Jadi setelah tadi kita bikin konten pilar, kalau bingung, konten pilarnya sudah dibikinin berdasarkan, deskripsi, bisnisnya, lalu, eee, kon kalender kontennya juga. Mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman adalah ini, atau saya pede aja gitu ya. Jadi untuk desain atau image prompt itu, eee, banyak, yang punya ekspektasi, "Oh kenapa kok nggak mirip saya?" Terus, "Kenapa kok, A, kenapa kok B?" Gitu-gitu ya. Banyak banyak misteri karena banyak yang nggak mau bagi. Orang-orang, baginya itu langsung ke, ya udah pokoknya nge-prompt-nya kayak gini aja, kayak tadi saya bilang di awal ya. Tapi sebenarnya, ada limitasi ya sebelum saya ke sana ya. Ada limitasi, limitasi itu batasan, dari teknologi yang sekarang dibuat gitu. Jadi, kayak gambar itu, style, itu belum bisa diarahkan gitu. Dan karena AI dia pengaruh juga kalau lagi rame kayak kemarin 2 3 hari lalu, eee, Gemini lagi tren ya di India, Indonesia juga, tentang yang prompt yang background merah gitu-gitu. Akhirnya limit semua gitu. Terus saya tanya Hero ya, Thank to Hero, timnya Nortis, dia kasih jawab, "Oh, coba bikin email yang banyak aja Mas, dicoba, email yang berbeda-beda dengan prompt yang sama, apakah bisa?" Ya ternyata bisa gitu. Jadi limitasinya di teknologi yang sekarang itu, kalau orang banyak pakai, di sana kan beban servernya tinggi ya. Nah, itu yang bisa bikin gambar yang dihasilkan tuh nggak konsisten juga gitu. Dan termasuk beberapa style itu juga, jadi kurang bagus gitu dan nggak konsisten gitu. Tapi selama prompt-nya mudah dimengerti dan kita punya cukup, nah ini yang mungkin agak beda ya, dikira orang AI itu bisa, membaca gambar atau bisa mengenali gambar. Ya memang bisa di satu momen, tapi dia tetap harus didukung oleh texting-nya atau prompt yang kita buat. Makanya saya pernah, mungkin yang belum follow IG saya atau belum lihat IG saya bisa dilihat, @lanang_edan. Saya ada post yang agak terakhir itu yang saya bikin tips, karena, saya juga resah juga tentang itu, kenapa kok muka jawir ini nggak bisa mirip-mirip ya sama tren gitu ya. Saya ini yang terlalu jawir ini jadi, insecure gitu kan. Ternyata waktu saya kulik, saya harus, memasukkan gambar saya lalu ubah, saya minta GPT untuk
mengidentifikasi secara visual, bentuk muka saya ini seperti apa, kayak hidung, mata, dan segala macam jadi bentuk teks. Nah, teks itu ditambah dengan gambar saya dan prompt instruksi yang digunakan untuk, generate gambar, akhirnya bisa dan mirip. Nah, disitulah saya menemukan bahwa ternyata nggak hanya gambar doang yang bisa membuat gambar itu generate image itu bisa, powerful atau mirip. Ternyata mesti di-assist atau mesti didukung oleh, teksnya juga, tidak ambiguitas dan, sesuai dengan, reference gitu. Nah, di sini ada beberapa limitasi yang nanti misalkan kita coba prompt ada yang mungkin masih belum sempurna kayak style ya, text rendering, karakter, dan juga, setting dan aspek rasio. Kalau kita minta 4:5 atau 9:16 itu kadang nggak nurut gitu kayaknya. Dan itu memang masih dikembangkan gitu. Contoh ya ini, dulu waktu generate image ya, di awal-awal, pakai Will Smith makan spaghetti itu Maret 2023. Spaghetti dan mulutnya nggak masuk mulut ya. Ini dulu generate video. Tapi di 2025, nah itu udah seperti kayak Will Smith beneran yang, makan spaghetti. Tapi saya nggak bisa konfirmasi, apakah ini memang Will Smith atau AI gitu ya. Karena saking bingungnya, tapi dari gambar, sumber yang saya ambil comot ini, gambarnya itu AI yang Will Smith yang 2025. Dan saya coba bulan ini, September 2025 ya, saya generate image dan hasilnya seperti ini ya. Jadi saya bisa foto dengan Billie Eilish gitu, dengan kaos band dan juga ada di tengah keramaian malam gitu ya. Selfie itu bisa mendekati, yang saya mau. Nah, ini menunjukkan bahwa, sudah makin canggih makin canggih makin canggih, time by time. Jadi terus dikembangkan gitu. Nah, cara nge-prompt-nya gimana? Nah, ada framework-nya lagi. Tujuannya framework Tujuannya framework ini adalah untuk mengenali ya, eee, apa yang kita mau. Nah, ada 3 hal kalau di sini yang harus kita declare atau kita tuliskan di instruksi kayak style, subject, dan konteks dan background. Tuh. Kalau di blognya Gemini, dia bilangnya bahwa kalau bikin prompt nggak usah ribet, yang penting, simple aja kayak dimulai dengan create an image of, nah of itu apa? Subjek, misalkan kayak saya nggak bisa nulis, "Tolong buatkan gambar saya." Nah, saya ini apa? Eee, Gemini atau GPT itu nggak bisa mendefine itu. Tapi kalau misalkan saya nulisnya image of young, Indonesian male, around 30 years old, nah itu baru dia bisa dapat konteks ya, subjeknya ini. Terus based on, image selfie that I upload atau I have provide. Nah, kayak gitu, itu baru tahu, oh maksudnya ini orang Indonesia, etnisnya Indonesia, umurnya 30-an, terus oh mukanya kayak ini yang di-upload. Lalu this is my facial features, tambahin udah tinggi badan segala macam. Aku nggak tahu kalau tinggi badan itu apakah, bisa dibaca dan dia bisa kayak BMI gitu ya menentukan ini orang gendut apa enggak, obesitas apa enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau dari orang yang ikut tren jadi lebih kurus sih memang, nggak kayak tampilannya sekarang gitu. Berarti nggak bisa ya. Terus actionnya dia ngapain? Duduk, berdiri, senderan, segala macam tuh action. Terus baru scene-nya ngapain. Ini ya tadi ya yang saya jelasin, tentukan style, kayak style itu manga, apalagi ya, 3D model, terus water color, segala macam, itu semua ada di style. Kita breakdown prompt-nya. Nah, yang merah itu adalah instruksi subjek. Generate an image based on my selfie. Sudah. Tapi sebenarnya ini ada 2 kali proses. Jadi proses yang pertama adalah saya harus mendefine wajah saya di prompt sebelumnya. Jadi sebelumnya ketika saya ini di satu chat, sebelumnya saya sudah pernah nge-prompt dengan wajah saya, lalu di prompt yang berikutnya yang ini yang Billie Eilish dia sudah tahu, oh ini selfie saya, terus facial feature-nya seperti apa, dia bisa ingat karena di satu chat yang sama. Itu sebuah tips ya buat teman-teman misalkan mau bikin kayak tadi produknya banyak, ada jamu, ada minuman kopi A, platternya beda, lalu ada donat tadi misalkan snacknya platternya kayak gini. Nah, itu dibagi per chat. Jadi
di chat Gemini-nya atau chat GPT-nya dikasih nama tuh misalkan produk A, ya udah ngepromnya di awal suruh mengenali produk itu dan juga feature-nya seperti itu di situ chat situ. Jadi jangan satu chat campur-campur produknya. Kayak saya kalau mau ngeprom yang muka saya, ya sudah, saya di satu tempat yang itu aja. Kalau ngeprom yang untuk yang lain, misalkan produk dan lain-lain, ya saya di tempat lain, saya bikin chat baru. Jadi kalau diterusin dia makin pinter, terus. Nah, sini ada style yang warna orange, ya, ada banyak dan untuk style ini mungkin agak beda dengan cara orang Indonesia menulis. Jadi koma kalau di prompt itu menandakan instruksinya berakhir atau memisahkan instruksi satu dengan yang lain. Contohnya gini ya, 2010 iPhone selfie of Billie Eilish with a lo-fi background koma. Nah, itu instruksi satu selesai. Jadi jangan digabung. Jangan nggak ada komanya atau dikit-dikit koma. Nah, itu nanti bikin bingung. Jadi kayak satu kalimat di koma, koma with a young male wearing thick mascot glasses gitu, koma. Terus berikutnya, nah nggak ada subjek kan di ya berarti untuk semua. Wearing a vintage rare color pen pieces, nah, koma-koma, leaning, lain-lain dan yang biru itu adalah stylenya. Slide blurry, flash fotografi, grainy, dan lain-lain. Nah, yang tidak nurut di sini adalah 9:11. Dan tidak pakai titik dua rasionya, pakai titik satu. Jadi nggak bisa di ini ya, saya akomodir semua, masih tidak sempurna. Nah, ini contohnya untuk bikin produk ya. Di bawah ini adalah ini yang di bawah ini adalah produk jamu. Sebenarnya produk UMKM. Apa namanya? Gambarnya saya bisa bilang stretch ya, cemet ya bahasa Jawanya. Dia cemet gitu. Terus saya pengen jamunya ini keluar dari dalam air gitu ya. Nah, karena saya ini suka fotografi, saya coba kalau pakai film atau kayak ini ya, Fuji film Kodak Gold 200 atau apa, gitu, mungkin yang benar tahu ya. Ini saya pakai pakai Leica. Gitu. Karena apa? Karena kalau pakai Leica, sunlight apa refleksi ya refleks cahayanya itu ke produknya bagus kayak gold kayak kuning gitu. Karena produknya juga kuning. Saya pengen kayak gitu bisa nggak ya? Ternyata bisa terakomodir. Nah, di sini saya pengen ada dikelilingi oleh potongan-potongan jahe, gitu ya. Kencur sebenarnya, tapi dia nggak tahu ya, jadi saya pinggir aja lah jahe dan bisa. Ini mempengaruhi sebenarnya di prom ini mempengaruhi sebenarnya di natural light-nya itu. Kalau mau studio light, ya jadinya foto studio. Kalau natural light jadi dari matahari rata lebih rata. Kalau mau dramatic light ya beda lagi. Seperti itu. Ada contoh lagi sepatu ya. Kemarin saya upload, jadi ada foto sepatu. Saya bikin seperti di hutan. Gitu. Nah, yang bikin beda, betul, device-nya bisa ngaruh banget sama kualitas gambar. Tapi lebih ke ini ya, karena dia di running di prosesor kayak browser gitu, jadi RAM kita ikut sedot kadang. Nah, ini contoh ya. Nah, enaknya AI yang sekarang, kayak Gemini Flash ya, Gemini Flash atau yang disebut Nano Banana, itu dia sudah bisa memprediksi 360-nya gitu. Jadi ketika saya ngambil foto sampingnya, ketika di prompt ya, ini nah dia bisa rotate gitu, dia bisa memprediksi. Bahkan grafisnya itu yang kayak taring-taringnya itu dia bisa ngikut. Itu kalau Gemini itu karena ada kemampuan edit gitu ya. Jadi lebih bagus dari yang lain. Tapi kalau Seed Dream yang punyanya ByteDance, itu lebih canggih lagi, lebih bagus. Cuman jeleknya yang uh, apa
si Dream itu dia belum bisa mengklon teks, kalau Gemini udah bisa. Ini contohnya, saya coba eksplorasi dengan angle yang cukup ekstrim gitu, dari bawah gitu, ternyata bisa. Bahkan foto muka saya juga bisa, saya pakai 2 referensi ya, muka saya masukin, lalu, foto sepatunya saya masukin, dia bisa memprediksi kira-kira bawahnya seperti apa, dan mostly kayaknya, 70% akurat. Grafis di botol kok bisa konsisten, Mas? Iya, dia tidak di Gemini, itu dia tidak merubah grafis botolnya. Nanti saya praktekkan, di next slide. Dia, kayak grafis tulisan itu bisa bisa kayak apa istilahnya, dilewatin gitu, jadi tidak memproses lagi. Tapi diproses lagi itu kadang wajah, ekspresi, dan lain-lain. Kalau kita upload foto produk, bagaimana cara memastikan hasilnya tetap konsisten dengan brand guide? Nah, itu, mungkin bisa dengan cara di-generate berulang-ulang, Mas Fajar. Contoh, ini tadi pakai saya modelnya, terus ini pengen modelnya yang ganteng gitu ya, bisa tetap. Dan bahkan ini sepatu depannya pun diprediksi ya, sama ya, gitu. Sebenarnya dia ngambil pola dari sepatu yang saya berdirikan di sebelah kiri itu. Dia ambil prediksi dari situ, yang dari samping ambil dari yang samping. Jadi tetap, di dataset. Nah, ini ada lagi, guys, jadi saya buatkan, lagi ya, tools untuk, membuat foto produk. Nah, yang sulit kan sebenarnya mencari, produknya ini kayak gimana bentuknya gitu ya di awal gitu kan. Nah, ini saya buatkan di pertama fitur fitur produk atau features ya, ini translate-an aja. Jadi bisa upload foto produknya kayak gimana, ini saya akan upload, bentar saya kasih tunjuk dulu ya yang mau saya upload gimana ya, biar nanti nggak salah ini. Sebentar sebentar. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Saya cari gambar dulu yang mau saya upload. Oke, ini ya, saya kasih. Nah, ini foto yang saya mau upload, nggak tahu dari mana, saya cari keripik UMKM Indonesia ya, Crepes Mbote, keripik talas alias mbote ya, mbote ya guys. Oke, saya jawab dulu. Bisa nggak kalau kita masukin PDF brand guideline minta? Nggak bisa, nggak bisa. Brand guideline, kalau hasil PDF-nya itu adalah desainan dari bukan text base alias image image image, nah itu, tidak akan akurat karena dia tidak membaca image, dia membaca teks. Tuh. Kecuali kita, eee, feeding dari awal. Jadi saya akan memberikan Anda misalkan pertama color scheme, terus fonts, terus apa terus apa terus apa terus apa, satu persatu semua di-feeding. Nah, ketika itu bisa. Itu istilahnya membangun dataset. Yes, itu bisa. Oke, ini ya, logo nggak bisa ya, logo dia nggak bisa diduplikat logo persis, lalu logonya minta ditaruh di sini. Nah, itu mostly nggak akurat. Identifikasi produk, nah ini ya tadi keripik mbotenya saya upload. Nah, kita buat hasil deskripsi produknya yang nanti akan kita prompt-kan, gitu. Dan ini juga di-generate oleh Gemini. Jadi, ini kalau error saya ganti akun nih. Jadi nanti dia akan membantu membaca kayak kemasannya seperti apa, logonya seperti apa, ya ini sudah keluar. Ini package food ya, kategori produknya atau snack ya. Ini bisa kita salin. Nah, kita bikin prompt. Nah, dari yang di sini, jadi deskripsi produk tidak akan keluar kalau yang di sini tidak di-generate, gitu. Ini bisa terjemahkan, ini maksudnya mensimplifikasi dari CoStar Prompt lagi-lagi ke, prompt yang lebih simpel, tapi saya tidak, translate ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa pakai. Case-nya adalah kalau
produknya terlalu detail. Jadi perlu ini perlu disimplify promnya karena promnya terlalu banyak bikin prosesnya jadi lama. Oke, kita lanjut. Ini sudah punya deskripsi produknya, kita tinggal pilih ini seperti apa. Nah, subjek tambahan seperti ini saya bisa ngomong dipegang manusia tapi atau enggak pengen gitu misalkan hanya produk aja gitu bisa. Atau ini di sekitarnya ada potongan potongan keripik chips. Sama ya, keripik sama chips sama ya, keripik. Tuh. Oh, dikelilingi, sorry, dikelilingi potongan-potongan keripik. Pilih actionnya, actionnya seperti apa? Diletakkan di atas meja, terapung, bersinar, meneteskan embun. Wah, ada yang meneteskan embun. Untuk minuman ya, dikelilingi oleh asap tebal. Dia mungkin di fogging ya, lagi foto fogging. Terungkap di balik kain sutra. Ini seru nih, kayaknya. Remahan keripik, oh iya boleh. Potongan, potongan dan remahan rempeyek. Latar belakang atau background, ya ini Indonesia. Hutan tropis tadi ada, permukaan marmer putih, studio piring makan dengan hiasan, panggung peragaan busana. Nggak usah ya, itu tadi untuk peragaan busana bisa sih, tapi kacau pasti. Ruang tamu minimalis, bawa air, galeri seni. Saya mau pasar yang dan ini, gua kristal neon. Jadi dibalik. Oh jangan, kalau kain sutra biar studio dong. Studio. Komposisinya, nah ini bisa komposisinya dipilih angle rendah, dramatic angle dan lain-lain. Saya pilih yang close up, makro, shallow, deep of field gitu. Pilih gaya fotorealistik tetap ya atau sinematik bisa. Vintage bisa. Kualitas ultra detail. Hasilkan prom lengkap. Nah, ini prom akhirnya yang bisa kita salin ya. Atau dia bisa kasih saran promnya baiknya kayak gimana gitu. Tapi karena di sini saya mengantisipasi generate di sini error, makanya saya ubah dulu. Nah, ini ada platform namanya lmarena.ai. Tujuannya sebenarnya untuk penelitian ya. Jadi jangan digunakan untuk kebutuhan komersial karena promnya akan kelihatan dan gambarnya akan kelihatan secara publik. Di sini hanya untuk kasih gambaran ke teman-teman bahwa ini bisa membandingkan antara flash image Gemini Nano Banana dengan Seedream, membandingkan hasil gambarnya. Pertama-tama kita pilih image dulu, dia ada banyak. Kita pilih image dulu. Oke, ini tadi saya lanjutin ya. Jadi gambarnya yang tadi dimasukin, prom yang udah kita salin, kita masukin. Wah, ada teksnya nih, kita lihat Craziest Bote gitu ya. Tadi bener nggak sih namanya Craziest Bote? Crabs ya. Kita tulis Crabs. Kita mulai generate. Nah, ini di sini kita bisa dengan mudah breakdown ya. Yang kita mau, ini kayak foto realistik, karakternya, clear plastik dan lain-lain. Si dreamnya error, kita ulangin. Nah, kayak gini ya. Kemampuannya memang adalah uh, dia bisa skip gitu. Visualnya di skip. Sementara yang si dream prosesnya jauh lebih lama. Sebelumnya itu saya sudah pernah bikin ya dengan sampel yang sama. Ya, ini kayak melayang gitu. Nah, ini kalau si dream dia teksnya nih agak bleset. Sebenarnya bisa kalau ya di processing lanjutan ya dengan apa namanya di Photoshop gitu. Contohnya ini yang Polo Search ya. Nah, ini contohnya di dalam air ya. Ini si dream kayak gini, nggak realistis ya gambar atau dia nggak kayak di dalam air, hanya kayak di depannya air gitu, tidak ada ini visualnya. Nah, kalau Gemini dia bisa apa ya vibe-nya itu bisa nyatu kayak di dalam air beneran. Ini
Prompt yang lain saya buat yang membedakan adalah dia minimalis. Ada di apa namanya? Ditaruh gitu aja. Nah, kenapa kok kayak jelek gitu gambarnya ya? Karena pakai Seedream ya, yang tadi saya bilang ya. Dia agak sedikit apa nggak bisa akurat gitu. Ini pakai Gemini ya. Gemini kemasan-kemasannya, tapi bedanya Seedream kemasannya jadi bagus ya. Itu kayak mbaknya yang punya ibunya yang punya snack bote yang sisa atasnya kan nggak dipotong tuh di gambar aslinya. Kalau di sini sama ini dirapin sama si Trim ya. Kalau di Gemini enggak tetap gitu. Yang sealant-nya tetap kayak gitu, tidak diprocessing lebih tepatnya. Nah, ini yang tadi lalu saya coba kira-kira kalau pakai baju bisa nggak ya? Nah, ternyata bisa ya. Jadi lebih bagus lagi, lebih detail, pakai model juga. Di sini ada prompt yang dia itu Indonesia ya. Sebentar mana ya? Ini ada biar kayak teks tuh harus ditulis ya kayak left chest white specs gitu untuk memudahkan dia tahu terus dia tipenya sans serif ini semua saya generate pakai yang tadi saya bikin ya jadi bukan saya nulis sendiri ada color tagnya seperti apa segala macam dia udah bisa dan embossnya geometric patternnya semua ada modelnya juga ditulis ya ini ya. Digunakan oleh model wanita berwajah Asia Tenggara umur 25 di atas panggung. Itu tadi tulisnya di subjek. Tuh. Ini yang lebih dramatik ya. Lightingnya ini dramatik, backlighting gitu. Jadi di belakang dramatik, di panggung busana ya. Kita konsultasi pemasaran strategi dengan AI gimana caranya ya. Tapi sedikit cerita ya. eh saya tuh caranya cuman gini doang. Jadi saya ada ini dokumen yang saya kasih nama contoh convert untuk konsultasi yang isinya sebenarnya adalah ini tadi konten pilar yang sudah saya buat terus saya isi likes dan lain-lainnya. Ini kayak gini nih saya isi udah ada isian memang gitu jumlah follow jumlah apa segala macam memang disiplin ngisinya gitu. Nah, di situ saya masukin lah prompt sederhana kayak gini. Tuh, dari prompt sederhana ini, eh sorry, dari prompt yang sederhana ini eh muncullah suggestionnya gitu, kayak suruh ngapain dan lain-lain gitu. Ini enggak sih? Oh bukan ya? Atau ini sebentar ada tabnya kok saya. Nah ini. It- muncul dia kayak topik apa gitu ya. Ini komennya sekian. Wah, ini cocok nih gitu-gitu. Terus yang penting kan ini ya, berikan saya suggest action selanjutnya gitu. Dia kasih lah saran tindakan selanjutnya prioritaskan kayak gini-gini. Nah, ini kan analytic thing ya. Kalau misalkan kita pikir sendiri mungkin agak berat gitu. Nah, tapi kalau dengan suggestion dari dia based on data jadi mempersingkat tugas gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang sosmed, media, analis dan lain-lain bisa jadi dia ngeprom doang sekarang gitu. Eh gajinya bisa uh mahal banget. Tapi yang sulitnya adalah mengolah metrik data yang relevan. Ya, kita tetap beli itunya ya dari dia. Ini ya. Jadi ini promnya. Nah, ini contoh ya. Saya eh dulu dulu saya eh pakai AI setiap saya bikin postingan belum pakai metode yang sekarang ini dulu 2000 berapa ini ya 2024 ya saya masukin setiap postingan ada itu saya capture saya masukin ke GPT gitu ya dulu GPT ya nah itu peningkatannya lumayan dan organik ya gitu terus ini contoh salah satu ya ini amazing banget lah istilahnya kaget ya jadi dari 3 bulan efeknya ya di Agustus itu bisa sampai 2 juta ya dan itu semua dari post ya bukan dari reels 13 M gitu. Caranya sama kayak tadi.
Jadi contoh ya, ini ya konten pilar yang ini tadi, yang sudah teman-teman generate atau bikin mungkin ya, ditambahin insight-insight yang dari Instagram, yang like, share, interaction, sorry, kecilan ya. Nah, like, share, interactionnya berapa, view-nya berapa, repost berapa, gitu-gitu. Kalau tanggal kan sudah ada ya di sini, tanggal 1 Oktober nih ya. Ini kan sudah ada nih, tanggal 1 Oktober gitu ya di template-nya. Jadi dia udah ada indicate, oh tanggal 1 Oktober gini, bahas tentang hari kopi, hari kopi gitu. Lalu tipikalnya apa nih gitu. Reels, platformnya IG gitu-gitu. Call to action. Nah, jadi data-data ini kan sudah komplit untuk kita memutuskan sesuatu ya. Ini kenapa kok bisa gini? Reasoning ya untuk bikin alasan. Tuh, contohnya kayak gini ya tadi hasil promnya. Konten yang lebih interaktif untuk segmen ngopi sambil ngegame, Anda bisa membuat kuis, game of the week atau tantangan. Nah, ini saran dari dia. Terus perluas cakupan, curhat receh, coba angkat masalah dilema gitu. Dia based on numbers gitu. Kayak perkuat call to action gitu yang integrasikan. Nah, kalau teman-teman punya misalkan nih ada data pembanding lainnya kayak ada tanggal juga sesuai tanggal ini. Kalau misalnya punya outlet ya kayak donat tadi misalkan ada outletnya gitu ya. Dicatat tuh jumlah visitasinya setiap sesuai tanggal atau jumlah order setiap tanggal. Nah, nanti dia reasoningnya bisa beda gitu. Nah, contohnya kayak ini ya, dia menemukan bahwa testimoni pelanggan itu bermanfaat. Contohnya kayak konten testimoni itu metriknya solid gitu ya. Likes-nya 200, share-nya sekian. Jadi tingkatkan testimoni menarik ya untuk ini Picnic Hub gitu ya, contohnya. Terus saya ada lagi measure level of engagement gitu ya. Saya minta mana platform yang bagus gitu-gitu. Nah, keluarlah itu metriknya. Strategi untuk meningkatkan keterlibatan, prioritaskan Reels karena bla bla bla. Nah, semua udah bisa. Dan ini tadi saya masukinnya PDF gitu. Kalau teman-teman mau file Excel ya bisa gitu dan bisa dibaca langsung di sini. Kayak gitu.